Dalam video ini, kami sebagai anggota kelompok ingin menjelaskan sebuah topik sebagai bagian dari penilaian UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik yang akan kami bahas yaitu hukum acara pidana yang ada dan juga dipraktikkan di Indonesia dalam menangani sebuah kasus. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan yang meliputi pengertian hukum acara pidana, dasar hukum acara pidana, contoh kasus dari acara hukum pidana, kemudian ada asas-asas yang digunakan dalam hukum acara pidana, serta kesimpulan dari penjelasan yang ada yang akan kami bahas dalam video ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum acara. Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara dalam melaksanakan hukum material. Sehingga pada implementasinya, hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana agar memperoleh keputusan aparatur negara dan bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan guna mencapai tujuan negara. Tujuan keberadaan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari dan juga mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Kemudian juga memberikan suatu putusan hakim dan juga melaksanakan putusan tersebut. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan salah satu pembahasan terkait hukum yang perlu diketahui. Secara singkat, hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal. Istilah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dalam pasal 285 resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, KUHAP. Dalam KUHAP tidak secara tegas dan jelas disampaikan soal pengertian hukum acara pidana. Hanya beberapa bagian dari hukum acara pidana yang dijelaskan, seperti tentang pengertian penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan, pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Contoh perkara hukum acara pidana yang dimana melibatkan mantan Aspek-Sus Kejati Jawa Tengah yaitu Kusnin. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Nur Azizah dalam dakwanya menyebut Alvin Suherman bertemu Kusnin setelah dikenalkan oleh bidang pidana khusus Kejati yaitu Beni Krisnawan dan Kepala Seksi Penuntutan Rustam Effendi. Alvin meminta agar kliennya jadi tahanan kota. Kemudian terdakwa mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang terkait permohonan tahanan kota bagi Surya Sudarma. Saat pelimpahan perkara Kejaksaan Negeri Semarang, permohonan itu pun dikabulkan. Yang dimana jaksa menyebut terdakwa Kusnin juga menerima suap yang berkaitan dengan penyusunan tuntutan dalam persidangan Surya. Kemudian Surya dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun serta denda sebesar 5 miliar. Adapun kasus ini pun telah divonis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan 2,5 tahun penjara, denda 100 juta, dan subsidi 2 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Kusnin juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 247.000 dolar Singapura. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan 1,5 tahun. Sebagai aparat penegak hukum, semestinya menjalankan tugasnya dengan baik, yang dimana dalam menentukan tuntutan dijalankan dengan sesuai prosedur hukum yang tidak melibatkan adanya penyuapan untuk memudahkan para terdakwa. Sekian dari saya, terima kasih. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas apa saja yang ada di dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, asas dalam hukum acara pidana terdiri dari, yang pertama adalah asas legalitas. Dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki arti bahwa setiap penuntut umum wajib sesegera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di dalam pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Sedangkan penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas, yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Kemudian asas kedua adalah asas diferensiasi fungsional. Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri, yang terpisah antara satu dengan yang lain.
Kemudian asas yang ketiga adalah asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya masih ada beberapa asas hukum acara pidana yang secara eksplisit diatur dalam KUHP, yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemberlakuan asas ini sebenarnya diatur dalam HIR dan juga diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak, dan cepat diartikan secara segera. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Setiap negara maupun rakyatnya pastilah menginginkan keadaan yang aman, damai maupun sejahtera. Oleh karena itu, setiap negara memiliki hukum yang akan mengatur ataupun menertibkan serta akan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukum tersebut. Salah satu dari hukum tersebut adalah hukum pidana, yang dimana hukum pidana ini adalah aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Nah, untuk menjalankan, mengatur, ataupun peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan pidana material atau hukum pidana ini, maka diadakannya hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana di sini adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum pidana. Dasar hukum dari hukum acara pidana ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP yang tercantum pada pasal 285. Nah, adapun tahapan-tahapan dari hukum acara pidana ini yaitu tahapan pendahuluan, penuntutan, dan tahapan pemeriksaan dan putusan. Nah, tujuan dari hukum acara pidana ini sendiri yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atas suatu tindakan pidana. Yang kedua, untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka yang melakukan tindakan pidana. Dan yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hukum acara pidana sendiri memiliki asas seperti yang telah dijelaskan, yaitu seperti asas praduga tak bersalah, asas semua orang diberlakukan sama di depan hakim, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, hukum acara pidana dan hukum pidana ini sangatlah berkaitan dan sangatlah penting untuk keamanan dan kesejahteraan negara, agar negara kita tidak terpecah belah dan aman dari tindakan-tindakan kriminal. Dikarenakan kita pastilah menginginkan negara yang aman, agar kita merasa aman tinggal di negara ini karena terlindungi oleh hukum yang ada. Terima kasih.